Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa ahli sidqi wal wafa wassalatan wassalaman daimayni mutalazimaini bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Al-ayah, sadaqallahul adim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Al hadis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecerdasan dan memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang yang pengen bahagia atau mendapatkan ilmu agama, maka yupakihi fidini wa innamal ilmu bita'alumi. Jadi orang-orang yang pengen bahagia di dalam agama, maksud bahagia di sini bukan bahagia menurut pandangan manusia, tetapi harus bahagia menurut pandangan Allah. Artinya yang disebut ketika kita pengen paham terhadap ilmu agama itu yupakihi fidini wa innamal ilmu bita'alumi. Artinya ilmunya juga harus dicari. Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7 sampai ayat 10. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Khatama, telah menutup. Siapa? Allahu Allah. Ala qulubihim, atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Gisawah merupakan sebuah tutupan. Walahum, dan bagi mereka azabun adim. Azab adimun, yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati
hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dan ditutup oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang amat sangat besar. Siapakah itu? Yaitu innaladina kafaru. Bagi innaladina kafaru, bagi orang-orang yang kufur, kafir terhadap Allah, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Allah telah mengunci, menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan bagi mereka itu adalah siksa yang sangat amat berat. Wa minanasi, dan sebagian daripada manusia, mayakulu, orang yang mengatakan amanah, kami beriman billahi kepada Allah, wabil yaumi, dan kepada hari al-akhiri, hari akhir, wama, padahal bukanlah hum bagi mereka bimu'minina, orang-orang yang beriman. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kebangkitan, hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya, kata Allah, bukan orang-orang yang beriman. Meskipun mereka mengaku amanna billahi wa bil yaumil akhir, tetap bagi Allah mereka itu tidak iman. Yukhadi'un Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Yukhadi'u, mereka menipu Allah kepada Allah, waladina, dan orang-orang amanu yang beriman itu ladina, wama, padahal tidakkah mereka yahda'una, mereka menipu, ila, melainkan anfusahum, diri mereka sendiri, wama, sedangkan tidak yasuruna, mereka menyendiri. Orang inaladina kafaru, orang yang kufur, yang ingkar, kafir kepada Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang kafir. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Berarti yang disebut pembinaan itu adalah penyadaran. Tujuan ending akhir daripada pembinaan itu adalah kesadaran. Kesadaran itu sangat mahal, karena sedikit orang-orang yang menyadari bahwa diri pribadinya ini adalah hamba Allah. Sedikit orang yang menyadari bahwa diri pribadinya ini adalah dari Allah. Sedikit diri pribadinya yang menyadari bahwa diri ini adalah hamba Allah. Kita dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Yang jadi pertanyaan ketika kita pulang menghadap Allah, mau bawa apa? Maka manfaatkan waktumu, manfaatkan tenagamu, manfaatkan ilmumu, manfaatkan hartamu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kita yang senantiasa berjuang, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Islam, terus siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau hari apa lagi? Kalau bukan minggu ini, mau minggu mana lagi? Kalau bukan bulan ini, mau bulan mana lagi? Kalau bukan tahun ini, mau tahun mana lagi?
Alangkah ironisnya mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi bagi mereka yas'uruna, tidak sadar. Tidak sadar diri pribadinya karena sudah dipengaruhi oleh perilaku tingkah daripada setan dan iblis. Banyak orang yang tergoda oleh setan dan iblis sehingga mereka tersesat daripada jalan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup mereka sesat di dunia dan di akhirat mereka masuk neraka. Cuma naudzubillahi min dzalik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, apa itu maradun? Penyakit. Fajadahumu, lalu menambahkan kepada mereka siapa Allahu Allah marodon, terhadap penyakit tersebut. Walahum, dan bagi mereka apa itu azabun, azab, siksa, alimun, yang sangat pedih. Bima, karena mereka, kanu adalah yakzibuna, mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang sangat amat pedih disebabkan mereka berdusta. Alangkah besarnya yang disebut dosa, membohongi Allah karena mereka tidak beriman. Padahal semua manusia diciptakan oleh Allah, dituntut untuk beriman kepada Allah dan iman terhadap hari akhir. Tetapi kenyataannya manusia banyak yang kufur, banyak yang murtad, banyak yang musyrik, banyak yang tidak siap dan tidak sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita selaku kader generasi penerus di masa yang akan datang, as-subanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang, maka kita semua harus siap mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu yang akan datang. Harus bisa menentukan sikap, merubah sikap kita supaya lebih baik menurut Allah. Allah berfirman dalam ayat lain, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil alahum yarsudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, siapa itu ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, maka jawablah oleh engkau wahai Muhammad, fa ini qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Dalam hadis dan dalam ayat lain menjelaskan bahwa Allah itu dekat, wa nahnu min hablil warid, lebih dekat daripada jenut nadi. Ujibu da'wata da'i dadaan, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengijabah doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Fal yastajibu li, maka laksanakanlah perintahku, kata Allah. Wal yuminu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah. La'alahum yarsudun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang yakin bahwa diri pribadinya dia perhatikan oleh Allah, dan senantiasa mereka itu berdoa dan berusaha ketika di dunianya, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan yakin terhadap apa
yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Maka daripada itu, kita semua harus siap. Siap tak siap, sanggup tak sanggup, harus melaksanakan perintah Allah. Karena itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi program hidup bagi diri pribadi kita supaya sukses dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam ayat lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dituntut oleh Allah untuk sukses dunia, dan kita juga dituntut oleh Allah untuk sukses akhirat, dan kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecerdasan dalam melaksanakan tugas yang suci, dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita menjadi anak-anak yang solihin, menjadi anak-anak yang solihah, dan kita menjadi anak yang baik, berguna bagi diri pribadi, berguna bagi orang tua, berguna bagi sahabat, keluarga, dan berguna bagi nusa dan bangsa beserta agama. Mudah-mudahan dalam kajian ini, dalam pelajaran ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada kita kepada jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Robin fana bima alam tana Robi alimna aladhi anfa'una Robi fakihna wa fakih ahlana wa qorobatilana fidina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi au tarju korona wasi'an wa au tarju koronal amanan abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangworokan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan.